Hai Basti, welcome back to Horor Gak Sih? Bersama gue lagi, Ara. Kisah misteri kali ini berhubungan sama salah satu pamali yang mungkin pernah kalian denger ya. Pamalinya itu jangan bercermin di malam hari. Well, kisah ini terjadi pada salah satu narasumber kita yang bernama Kak Atina. Jadi Kak Atina ini merupakan makeup artis di kawasan Jakarta. Dia suka makeupin pengantin, untuk tunangan, pokoknya untuk beberapa occasions lah. Di satu malam Kak Tina nih ada jadwal make upin Sisters of the Bride jam 7 malam acaranya pada saat itu. Jadi make up tuh baru selesai sekitar jam setengah 7. Oke, nah Kak Tina ini punya pacar yang merupakan karyawan swasta. Which means kalau karyawan itu baru free justru di weekend dong. Sedangkan kalau MUA itu kan justru lagi full-fullnya itu di weekend. Sedangkan kalau weekday dia biasa aja. Jadi mereka ini biasanya kalau ngedate tuh ya weekend tapi malam gitu. Selesai Kak Atina make upin orang ini sekitar jam 7, jam 8-an, pacarnya ini jemput. Mereka ngedate lah malam mingguan gitu ya, malam mingguan nonton bioskop di Cikini. Nah mereka nonton bioskop yang jam 10, selesai nonton mereka makan malam dulu ya di luar, makan pinggiran, terus cowoknya langsung nganterin Atina balik lagi ke kosan. Nah kira-kira Atina ini nyampe kosan sekitar jam setengah satuan lah, almost jam 1. Pas dia sampai di kosan dia langsung dong yang namanya makeup artis ya untuk menjaga alat makeupnya untuk tetap bersih, dibersihin lagi tuh kan setelah dipakai orang dia bersihin alat makeupnya, sebelum bersihin dirinya dia bersihin dulu alat makeupnya. Nah pas dia lagi bersihin alat makeup dia denger temennya si Bella yang kamarnya tuh persis banget di sebelah dia tuh baru juga pulang. Nah yang namanya teman kosan baru pulang jam segitu juga ya disapa dong. Atina keluarlah dari kamar, dia nyapa si Bella, lu baru pulang juga segala macem gini-gini ya, biasa ya percakapan anak kosan. Dan setelah itu si Atina masuk lagi, terus dia berniat mau mandi tuh. Setelah udah rapihin makeup dia mandi. Pas dia mandi, tengah malam kan tuh dia mandi, tiba-tiba dia tuh nyium bau melati di kamarnya. Di kamar mandi. Pas dia lagi mandi tuh bau melati nyengat banget. Di situ dia sempat berpikiran nggak enak, tapi sekali lagi dia mencoba positive thinking kayak ya udah namanya juga gue habis makeupin pengantin ya pasti ada wangi-wangi melati lah ya mungkin kebawa dari sana gitu, dia masih mencoba positif. Tiba-tiba dia lagi sikat gigi, ada angin masuk kayak kayak seluruh ruangan kayak muter-muter di kamar mandi. Di situ dia mikir, lah di kamar mandi ini nggak ada loh lubang untuk udara masuk. Ya ada lubang kecil, paling yang masuk pun juga udara AC dari kamar dia gitu. Nggak bisa ada udara luar masuk ke kamar mandi. Ya udah, dia mencoba untuk memberanikan diri. Akhirnya dia keluar kamar mandi. Pas dia keluar kamar mandi, dia ngelihat temennya si Bella udah tidur di kasurnya dia ngadep ke tembok. Dia di situ shock dan agak kesel sebenarnya. Keselnya tuh karena ini orang kenapa sih kok masuk kamar gue nggak izin. Terus dia kayak sampai perasaan tadi kamar gue kunci deh, kok si Bella bisa masuk ya gitu. Terus dia cobalah panggil si Bella, dia bangunin tuh si Bella, Bel gitu. Tapi Bella nggak ngerespon apapun. Yang dipikiran dia oke, Bella udah kebluk banget nih gitu. Atau mungkin emang sengaja biar nggak ditegur jadi pura-pura pules aja gitu. Yang dipikiran si Atina. Setelah itu dia sambil sebel gitu ya sama Bella, agak sebel, dia tarik kasur bawah. Jadi dia mempersilahkan ya udahlah Bella nggak apa-apa lah tidur, gue tidur di kasur bawah. Anyway kasurnya Atina nih atas bawah gitu ya guys, yang bawahnya bisa ditarik. Dan posisinya di sini kasur, terus di depannya tuh langsung kaca gitu loh. Di samping kasur tuh ada kaca, lemari yang ada kacanya. Jadi benar-benar kelihatan banget nih kalau kita tuh lagi duduk di kasur atau ngapain. Nah udah setelah itu si Atina pakai skincare. Dia pakai skincare sebelum tidur, kayak biasa pakai skincare, terus dia nyisir. Dia ambil sisir, dia nyisir. Pas dia nyisir tuh dia nyisir sambil bersenandung gitu loh, sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Well, karena dia orangnya juga emang suka nyanyi gitu. Dia nyisir, pas dia baru mulai nyisir, tiba-tiba kan tuh lampu kamarnya tuh redup, teret bunyi gitu, kayak lampu mau mati. Di situ dia kayak yalah sial gitu ya. Terus dia coba bangunin lagi si Bella, tapi tetap Bella nggak ngerespon apa-apa, masih tetap ngadep tembok juga. Udahlah dia lanjutin nyisir, pas dia lanjutin nyisir tiba-tiba lampu kamarnya mati. Gue agak merinding nyeritainnya. Lampu kamarnya mati, pas tiba-tiba hidup gitu ya, dia lagi nyari handphone gitu buat flash, terus tiba-tiba lampunya hidup. Pas hidup tiba-tiba Bella itu udah berdiri
Dia udah posisinya tuh udah duduk sambil nyisir rambutnya pakai tangan dengan muka yang flat. Dia nyisir rambutnya pakai tangan. Terus Athena tuh kayak, Bella apaan sih lo, kayak ngagetin gue banget gitu. Athena tuh kaget gitu kan, tapi tetap Bella tuh nggak ada respon sama sekali, masih tetap nyisir. Karena Athena sebel, dia ngadep doang ke belakang, dia niat mau Bella gitu kan. Pas dia ngadep ke belakang, you know what, Bella nggak ada. Jadi yang dia lihat di kaca tuh bukan Bella, karena aslinya tuh nggak ada. Terus dia nengok lagi, dia make sure, dia lihat lagi ke kaca, ada. Oke, di sini kita stop lah nyebut dia Bella ya. Ini lebih ke hantu yang menyerupai Bella. Si hantu yang menyerupai Bella ini tetap nyisir, kepalanya nunduk sambil digeleng-gelengin gitu. Sambil gitu. Terus si Athena nih kayak, wah ini udah creepy banget sih. Terus dia nengok lagi ke belakang, gak ada Bella. Dia nengok ke depan, ada Bella ke cermin. Pas dia nengok ke belakang sekali lagi, gak ada Bella. Terus dia udah ketakutan. Terus dia ngadep ke cermin lagi, Bella hilang tuh. Jadi pas abis dia ngeliat ke belakang gak ada, pas dia ngeliat ke cermin juga gak ada. Kita nih sebagai pendengar cerita sih agak gregetan, bisa udah tahu kayak gitu, kenapa lo nggak langsung lari aja gitu keluar nyamperin temen lo kayak atau gimana gitu ya. Tapi kan kalau kita ada di posisi itu ternyata nggak semudah itu gitu loh. Kalau menurut kesaksian Athena nggak semudah itu gitu. Si Athena nih udah jelas-jelas ngelihat di kamera nggak ada si Bella, dia make sure lagi, dia ngelihat lagi ke belakang. Oke, gue lihat lagi lah ke belakang, bener nggak sih? Nggak ada si Athena. Dia nengok ke belakang dan sekarang yang muncul bukan Athena. Yang muncul perempuan kuntilanak, badannya besar, mukanya itu merah, posisinya tuh gini. Jadi dia posisinya tuh kayak ngerangka kayak kodok gitu. Rambutnya berantakan ya, kayak gimbal gitu. Bener-bener serem banget. Dan si kuntilanak itu neriakin dia. Menurut dia teriakannya tuh kayak gede banget, yang kayak pakai toa. Teriakan nyaring gede yang rasanya tuh kuping dia mau pecah. Sumpah gue agak merinding nyeritain ini karena dari Kak Athena sendiri juga bilang hati-hati kalau mau nyeritain ini, karena dia pernah cerita sama salah satu teman yang indigo, dan teman yang indigo tuh ngomong gini, udah deh stop, lo jangan cerita, karena si makhluk ini tuh nggak suka diceritain, nggak suka kalau kisah ini dibawain gitu. Jadi gue agak sedikit deg-degan, semoga nggak apa-apa ya. Nah kalian juga kalau nonton ini kalau bisa ya jangan sendirian gitu ya. Kayak setelah kejadian itu si Athena langsung lari keluar kamar, dia nangis ngejerit. Untungnya yang namanya kosan anak muda masih banyak jam segitu yang hidup gitu, yang masih aktif maybe di sosmed. Jadi mereka juga belum tidur, mereka langsung nyamperin Athena, make sure kalau Athena baik-baik aja. Even si Bella pun keluar dari kamarnya nanya kalau lo kenapa Athena gitu. Itu dia cerita dari Kak Athena yang bener-bener dijegrekin kuntilanak di depan muka dia. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini kuntilanak yang dia bawa dari luar karena dia nggak langsung bersih-bersih setelah masuk kamar, atau emang baru ada setelah dia nyisir, gue nggak tahu. Yang jelas mungkin pelajaran buat kita semua, kalau habis dari mana-mana langsung lah ya bersih-bersih dulu sebelum kita ke kasur atau sebelum kita ngapa-ngapain di kamar, biar yang dari luar tuh bisa nggak ikutan pulang gitu. Nah, Basti, buat kalian yang punya kisah horor menarik lainnya yang creepy enough kayak ceritanya Kak Athena tadi, boleh banget kalian langsung ceritain ke aku via Instagram, via DM ya. Kalian nanti bisa DM ke sini, ceritain sedetail-detailnya gimana. Dan cerita nanti yang terpilih akan aku ceritain kembali di next episode of Horror Gasi. So, see you on the next episode. Bye!